kemarin kita opening apa namanya program yang ada di Berkah TV, kita udah ngebahas, kita udah promoin ini nih ya, Kasai Kesultanan Bawi Lamus. Nah ini dia ownernya pemirsa Berkah TV. Jadi namanya adalah Widiawati. Halo, apa kabar Mbak Widya? Halo Kak. Oke, kita mau kita santai aja lah ngobrol-ngobrol. Jadi kemarin kan sudah sempat juga ini udah perdana banget kita promoin di apa namanya program pertama kita di Berkah TV. Dan ngomong-ngomong udah berapa lama Wendy Kasai Kesultanan Bawi Lamus ini? Udah hampir 3 tahun Kak. Nanti bulan Januari pas 3 tahun. Oke, jadi Mbak Widya nih kok punya ide buka usaha tentang apa nih bikin masker seperti ini, ada dari mana ini kira-kira? Atau memang Mbak Widya ini suka maskeran di rumah jadi kepikiran udah deh mau buka usaha masker aja gitu? Ya sebenarnya saya lihat peluang gitu Kak. Jadi lahan gambut ini kan di Kalimantan Tengah sangat banyak Ya. Nah, potensinya luar biasa kalau kita kembangkan. Nah, apa sih gitu kan yang bisa kita kembangkan dari lahan gambut tadi? Nah saya berpikir untuk memanfaatkan kunyit. Nah kunyit ini kan bisa dijadikan tanaman toga kan, tanaman keluarga, jadi bisa ditanam di rumah. Dan ini sering digunakan untuk masker di zaman nenek moyang kita. Nah kebetulan ini adalah ramuan khas dari nenek moyang kita, nenek moyang masyarakat Dayak. Nah, jadi makanya itu kita termotivasi untuk membuat produk untuk melestarikan budaya kita Kak. Jadi pemirsa Berkah TV ini memang maskernya memang herbal banget ya. Seperti kita tahu kunyit itu banyak banget buat manfaatnya buat tubuh kita. Kita apa namanya jamu-jamu juga dari kunyit kan. Nah ini pemirsa Berkah TV ini khusus buat wajah, masker wajah. Dan Aka lihat juga khasiatnya ini banyak banget, gak cuman buat cewek aja, tapi buat cowok juga bisa ya Mbak ya? Ya benar banget Kak. Benar. Jadi ini udah 3 tahun sampai 3 tahun? Ya dari 2018 bulan Januari. Oh iya udah lama nih. Jadi Kak Widya pernah ikut lomba-lomba gitu? Ya kebetulan baru aja 3 bulan yang lalu itu lolos nasional. Nah karena diubah jadi namanya dulu itu masker beras kunyit. Nah ketika ikut lomba kita ganti Kasai Kesultanan Bawi Lamus. Jadi mengangkat nama Kalteng. Nah di sini kan ada Putri Junjung Buih nih. Boleh cerita dong, ini Putri Junjung Buih nih ada cerita apa nih dibalik Putri Junjung Buih? Jadi ini legend dari Kerajaan Banjar Kak. Jadi di situ Putri ini pernah menikah dengan kerajaan dari keraton. Nah, jadi ini kan kalau keraton kan ada nih merek tertentu. Nah, kita kan mengangkat dari budaya kita lah, dari daerah kita gitu. Wow, keren banget ya. Ini ada story-nya nih ya. Story-nya dibalik merek Wendy Kasai Kesultanan Bawi Lamus ini. Jadi ini udah 3 tahun pemirsa Berkah TV dan salut banget. Mbak Widya ini umurnya berapa? Umurnya baru 22 tahun Kak. Wow, masih muda banget tapi pasti ini udah terjual di berbagai daerah. Nih udah sampai kemana aja nih? Alhamdulillah sudah sampai Bandung, Jakarta, Magelang, Kalsel, Pontianak. Yang belum menjangkau itu di Sulawesi sih Kak. Oke, jadi udah resellernya hampir seluruh Indonesia sudah menyebar gitu. Iya, wow. Ada 147 reseller. Wow, kira-kira Aka pengen tahu, kepo banget nih pemirsa Berkah TV, omsetnya berapa ini? Per tahunnya kira-kira dapat berapa? Kalau per tahun sekitar 180 juta. Nah, itu kalau per bulan itu tergantung Kak. Jadi kalau misalkan lagi padatnya kuliah apa kayak gitu kan mungkin 5 juta. Bisa untuk kebutuhan lah. Dari awal kuliah sampai sekarang. Jadi memang awal kuliah itu prinsipnya bagaimana sih mendapatkan uang tanpa kita bekerja dengan orang. Nah itu yang pertama. Yang kedua pengen menghasilkan uang sendiri agar bisa membantu kedua orang tua. Nah dari situlah terpikir untuk punya produk ini Kak. Nah pemirsa Berkah TV salut banget nih sama Kakak Widya ini. Jadi dia berpikiran ke depan, jadi dia tidak mau menyusahkan orang tua. Jadi dia berpikir ya udahlah aku punya kemampuan, jadi bikin bisnis ini. Jadi lumayan loh, bisa dapat 5 juta itu per bulan. Iya itu kalau misalkan
lagi susah-susahnya Uh-huh. padatnya kuliah. Mhm. Jadi kalau kayak yang COVID kemarin itu bisa sampai 30 juta per bulan. Itu Oke. karena emang lagi free gitu, nah Mhm. lagi libur. Jadi kalau lagi libur tuh omsetnya lebih 3 kali sampai 5 kali lipat lebih besar. Wow, jadi Kak Widya ini sambil Kuliah. wirausaha, sambil kuliah juga, terus organisasi juga nih, aktif banget nih, bisa ngatur waktu, itu hebat banget loh Kak Widya ya. Dan semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Sekarang semester 7 Kak. Oke, semester 7. Pemirsa Berkah TV, menarik banget kita bincang-bincang sama Kakak Widya. Ini adalah owner dari Wendy. Jadi kita promosin dulu nih Kakak, kalau buat pemirsa Berkah TV yang pengen dapetin ini tuh di mana, Instagramnya apa, dan dibanderol harganya berapa aja, yang kemasan ini, dan yang dipegang Kakak itu berapa? Oh iya, buat teman-teman yang mau jadi reseller dan juga berminat untuk membeli produknya, bisa di Instagramnya di Wendy Organic Mas, atau hubungi di nomor 0858 2873 2529. Kita ada 3 kemasan. Yang pertama ini kemasan 50 gram dengan harga 15.000 per pieces. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau jadi reseller itu cuma 6.000 aja. Jadi untungnya 2 kali lipat dari untung ownernya. Jadi buat teman-teman yang mau berpenghasilan 1 sampai 10 juta, yuk langsung join sama kita ya. Join bersama Wendy, karena ini udah banyak banget membantu anak-anak kampus untuk mencari uang sendiri. Jadi teman-teman yang kerja di toko apa bisa gabung juga sama kita. Nah, untuk yang kemasan kedua ini 10 gram, ini kemasan kita baru launching Kak. Jadi bulan ini, jadi kemarin pas buka itu baru launching gitu. Jadi ini kemasan baru nih. Iya. Oke. Ini karena ikut lomba. Alhamdulillah kemarin coba-coba kan, ternyata lolos nasional, dan itu pertama kali mewakili Universitas Palangkaraya. Keren banget ya. Terima kasih kepada dosen-dosen, kepada Ibu Merisa, Bapak Rinto yang telah membantu saya sampai detik ini, dan semoga di akhir bulan ini kita juara nasional. Jadi kan kita dapat pendanaan gitu Kak, sekitar 39 juta. Oke. Nah, itu dua kali pencairan. Nah, ini ada lagi. Jadi siapa yang juara 1, 2, 3 dapat dana dan dapat apresiasi dari Bapak Jokowi langsung gitu. Wah. Jadi kita senasional, jadi kampus Merdeka kalau nggak salah itu Kak. Iya, luar biasa nih. Nah, kalau ini kemasan ini berapa ini? Nah, terus yang ini yang 25 gram, ini harganya 15.000. Buat teman-teman yang mau jadi reseller itu cuma 8.000. Jadi keuntungannya bisa 2 kali lipat dari owner juga. Jadi enak jualin produk ini. Jadi kalau sehari itu bisa jual 10 produk aja udah dapat 100.000, sebulan 3 juta gitu. Wow. Jadi nggak takut rugi gitu kan, dan banyak pemasukan nantinya. Jadi langsung join ya Kak. Oke, pemirsa Berkah TV. Jadi yang mau banget punya penghasilan lebih, boleh deh gabung sama Kakak Widya ya. Nah, pemirsa Berkah TV, kita nanti juga akan ngobrol-ngobrol nih sama pengusaha muda Kalimantan Tengah, tapi ini di bidang kuliner. Jadi kuliner apa nih? Yuk nanti aja kita lihat dulu iklan yang mau lewat satu ini. Halo guys, jadi hari ini kita ready banyak banget kerupuk basahnya. Jadi buat teman-teman yang mau langsung aja di order. Sumpah seratnya kelihatan banget kan. Ini asli dari ikan Marwan. Jadi buat teman-teman yang mau order langsung aja yuk di order. Mumpung masih ada nih. Siap antaran. Aduh, ini order kerupuk basah dari langganan aku. Ini enak banget ya, kerupuk basah sambal raja ini. Harganya itu per apa sih namanya? Per lonjor itu 10.000 aja. Nih udah digoreng. Udah enak banget nih sambalnya. Enak, kerupuk basahnya enak. Ini ordernya sama teman aku. Jadi ordernya ownernya itu teman aku sendiri. Tuh, endul ya kan? Enak banget nih. Jadi aku tuh benar-benar seneng banget makan kerupuk basah ini. Ya, di kerupuk basah sambal raja ini sambalnya tuh enak banget tuh. Ini udah digoreng jadi tinggal aku makan. Ini ownernya temen aku Widya. Aku udah sering banget order di sini. Rasanya tuh benar enak banget. Barusan. Sambalnya tuh enak.
Bumbu sambalnya tuh pas gitu, enak banget pokoknya. Dan juga murah sih kalau di area Palangkaraya. Enak. Kerupuk basah. Oke pemirsa Berkat TV, kita balik lagi ke program Bajakah. Tadi udah kita ngobrol-ngobrol nih sama Kakak Widya, owner dari Kwendi Kasai Kesultanan Bawi Lamus. Dan sekarang kita mau ngobrol lagi nih pemirsa Berkat TV. Ini adalah owner dari kerupuk basah sambal Raja. Halo, selamat malam. Halo, malam juga. Kenalan dulu nih, namanya siapa nih si Abang? Saya Alvan. Biasa teman-teman manggil saya Alvan. Nama panjangnya siapa Bang? Muhammad Alvan Suri. Muhammad Ya. Alvan Suri. Jadi pemirsa Berkah TV mungkin ada yang kenal juga sama si Bung Alvan ini karena dia udah warawiri di mana-mana pastilah ya, kalau udah kenal pasti udah tahu. Nah, ini adalah pengusaha muda juga dan akan tertarik sekali dari kemasannya juga pemirsa Berkah TV. Ini adalah makanan khas Kesultanan Kota Waringin. Jadi namanya adalah kerupuk basah sambal Raja. Jadi Bang Alvan kepikiran bikin usaha kerupuk basah sambal raja ini dari tahun berapa? Sebenarnya belum lama, baru Oke. sekitar ya ada 6 bulanan lah. 6 bulan. Awalnya sih iseng-iseng aja. Karena hobi tadi kan, karena kita kan asalnya dari Pangkalan Bun. Ya. Nah, Mhm. Ya. Betul. Mhm. Oke. Mhm. Ya. Mhm. Budaya beta. Kulihat langit awan bersua, matahari pun pancarkan terik. Hijau dedaunan. Oke pemirsa Berkah TV, mohon maaf tadi ada trouble ya. Jadi kita mau lanjutin lagi obrolan kita. Ini kita mau ngobrol sama owner dari kerupuk basah sambal Raja khas Kesultanan Kota Waringin ya. Jadi Aka juga kepo, si owner si Abang Alvan ini punya ide membuka usaha ini dari tahun berapa nih Bang? Oke. Mhm. Mhm. Mhm.
pada pukul 12 sampai pukul 9 malam. Ini akan launching yang versi kontainernya. Jadi di situ kita berbagai varian kita jual. Ada varian rasa balado dan juga ada rasa rumput laut. Dan juga di sini ada yang versi goreng dan juga ada sambal goreng. Nah, yang kakak pegang itu yang versi digorengnya. Iya. Oke, jadi varian rasanya ini banyak banget. Pemirsa Berkah TV tadi juga Bang Alvan juga menjelaskan ini adalah makanan khas Kota Waringin. Jadi orang-orang Kota Waringin, pokoknya daerah-daerah barat pasti tahu lah kerupuk Iya, basah ini betul, ya. pasti Dan tahu. kalau aku nggak salah juga di daerah Sukamara juga ada. Iya, betul. Kerupuk Sukamara. basah ini, terus daerah Pangkalan Bun, daerah Lamanau juga nggak Iya, asing lagi nggak sama asing. makanan kerupuk Betul. basah sambal raja ini. Jadi Bang Alvan tadi udah ngejelasin, dia juga mungkin banyak banget rintangan, terus apa jatuh bangun juga untuk membuka usaha ini dan Betul. sampai dapat resep yang terbaik lah ya. Iya, betul. Kira-kira Bang Alvan belajar dari mana ini bikin kerupuk basah ini? Kita langsung terjun langsung ke sana di kampung sana kan. Kita langsung bedah resepnya seperti apa dan kita coba di sini dan kita ada variasi lah. Ya. Dan tentunya lebih menyesuaikan bagaimana lidah masyarakat di Kota Palangkaraya dan juga sekitarnya karena lidah kita orang Kota Waringin daerah bagian barat sana tentu berbeda kan, Ya. tidak sama dengan lidah masyarakat di sini dan kita coba beberapa padukan dan akhirnya ketemulah resep ini dan alhamdulillah respon masyarakat di Kota Palangkaraya luar biasa, sangat banyak senang dengan kerupuk basah. Wow, jadi pemirsa Berkah TV, walaupun varian rasanya ini macam-macam ya, tadi Iya, ada betul. balado, mungkin ada keju, apalagi ya, Ada sapi rumput panggang, laut, mungkin iya. ya, tapi tidak mengurangi rasa asli dari kerupuk basah Betul sekali. sambal raja. Nah, aku menarik banget, ini sambal rajanya ini seperti apa nih Bang? Ya, Apakah itu berbeda dengan sambal-sambal yang lainnya atau gimana? jadi sebenarnya sambal raja tadi itu memang daerah kami di sana nyebutnya memang sambal raja itu. Oke. Jadi agak ada manis-manisnya, pedasnya gitu sambalnya. Dan juga kita ada juga versi yang pakai sambal kacang. Oh iya, jadi kan ada juga orang yang nggak suka pedas. Iya, betul. Jadi bisa dicocolin pakai Iya. sambal kacang nih, pemirsa Berkah TV. Oke, pemirsa Berkah TV menarik sekali ya. Kita berbincang-bincang dengan kedua pengusaha muda ini. Jadi Aka juga mau nanya nih, ini kan bentar lagi kita mengadakan pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Nih harapan dan tanggapan dari Mbak Widya dan juga Bang Alvan nih apa aja nih buat Kalteng makin berkah pastinya. Mbak Widya? Harapannya untuk pemuda, pemudi Kalimantan Tengah, kemudian juga masyarakat kita, masyarakat Kalimantan Tengah, pilihlah pemimpin yang sudah terbukti, yang amanah, jujur, loyal sama masyarakat. Nah, kita bisa melihat sendiri kan siapa sih sosoknya gitu. Untuk Widya sendiri sih ya Kak, Widya pastinya pilih Bapak Sugianto Sabran karena selain dia baik, jujur dan juga kepemimpinannya sangat ya menurut kita sangat baik lah gitu kan. Dia juga pernah membantu saya sendiri Kak. Jadi terlepas dari dia kenal nggak sama kita dulu, jadi Widya itu awal Widya kuliah itu Kak, jadi nggak tahu siapa-siapa, jadi pejabat di Kalteng itu nggak tahu. Tapi kok bisa sih di antara 1.000 orang yang ada di pertemuan 1.000 UMKM tuh Widya bisa dapat peluang untuk dibantu sama Bapak Kak. Jadi waktu itu Widya pernah dibantu Bapak 20 juta totalnya. Itu ketika awal merintis emang belum bisa apa-apa. Ya. Nah
Nah dari situlah semangat untuk wirausaha Widya tuh bisa naik Kak. Jadi karena bantuan Bapak juga di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak, karena Bapak telah membantu UMKM saya sehingga saya bisa berprestasi di kampus, bisa membawa nama harum kampus, membanggakan kedua orang tua saya. Sangat saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Oke, sekarang Bung Alvan. Baik, tentunya mendekati pesta demokrasi ini ya, pada tanggal 9 Desember mendatang, bahwa hari ini anak-anak muda tentu harus berperan. Ya. Jangan sampai banyak baperan. Ya. Jadi kita menciptakan suasana demokrasi yang memang baik ya, karena ini memilih pemimpin, tentunya harus jelas rekam jejaknya seperti apa, calon pemimpin yang akan nanti kita usung akan melanjutkan daripada pembangunan di Kalimantan Tengah sendiri. Tentunya harus beberapa aspek yang harus diperhatikan, salah satunya rekam jejak daripada paslon tersebut seperti apa. Tentunya anak-anak muda hari ini jangan sampai menjadi memberikan contoh yang kurang baik terhadap masyarakat, karena hari ini kita anak muda sebagai generasi penerus tentunya harus bisa memberikan contoh yang baik walaupun di tengah lagi panas-panasnya politik ya, tentu kita hari ini anak muda harus berperan memberikan edukasi yang positif kepada masyarakat, memberikan informasi yang positif, jangan sampai kita menyebarkan isu sara, hoax dan sebagainya. Dan kita selaku anak muda hari ini tentunya harus mempunyai sikap yang memang menjadi contoh atau tauladan untuk masyarakat. Oke, pemirsa Barkah TV, itu dia harapan dan itu juga menjadi doa untuk kita semua ya, biar Kalteng ini makin berkah untuk Betul sekali. selanjutnya. Oke, pemirsa Barkah TV, kita ada penampilan dari talent kita di malam hari ini, yaitu Norman Reis yang akan menunjukkan bakat yang luar biasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Barkah TV. Budaya beta. Kulihat langit awan bersua, matahari pun pancarkan terik. Hijau dedaunan menyapa, sejuk indah terasa damanya. Senyum dan ramah insan pribumi, miliki ragam bahasa budaya. Sungguh erat persatuannya, ku kan jaga itu selamanya. Marilah bersama menjaga indahnya Kalimantan Tengahku, tempatku lahir dan mengukir kenangan. Kalimantan Tengahku,
you done me, you better feel it. I tried to beat you, but you're so hard and I'm upset. I pray right to the cry. Now I'm trying to get back. Before the cool down on nuts, I'll be keeping in my best. This is not this gonna stop and put your body to dancing. Reckon it to be my turn to win some more, learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oh, oh. Well, open up your mind and she like me. Open up your planets, damn your feet. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the human people dance and sing. We just want a big family. And it's our God, was I can right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Oh, oh. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Well, open up your mind and she like me. Open up your planets, down your feet. Look into your heart and you'll find the sky is yours. Stop, please, stop, please, stop, please, stop. There's no need to complicate. Cause I'm an image sure. This is our fate. I'm yours. Cause I'm yours. Who will you sing from back above? You know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a dream, your life's a dime. Oh, now I think it must be my years up. When I was a river dried up, you came to lift me up. You say drink from me when I was so thirsty for another symphony. Now I just can't get enough. Put your wings on me when I was so thirsty for another symphony. When I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low. Oh I get me feeling drinking high, so high, so high.
Oh, oh, I got me feeling drinking high, so high, so high. Woo! Oh, and you see from behind a drum. Oh, now I think it must be my hillside. When I was a river dried up, you came to lead me on. You say, drink from me, when I was so thirsty for honest symphony. When I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low, when I'm low. Oh, I get the feeling drinking high, so high, so high. Whoa, oh, I get the feeling drinking high, so high, so high. Whoa, oh, I, la 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 la, so high, so high. Oh, I, la 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 la, so high, so high. Ooh, 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 ooh. Budaya beta. Kulihat langit awan bersua, matahari pun pancarkan terik. Hijau dedaunan menyapa, sejuk indah Oke, pemirsa Berkah TV, tadi penampilan dari Norman Reis keren banget nih ya. Suaranya bagus, terus bermain gitarnya juga sudah luar biasa. Oke, pemirsa Berkah TV, kita tadi sudah bincang-bincang bersama pengusaha muda, dan Aka juga tadi pas break sudah nyobain kerupuk basah sambal raja. Ini luar biasa enak banget. Terus sambalnya itu nendang banget pemirsa Berkah TV. Jadi Aka pengen tahu nih kan kaum milenial yang ada di Kota Palangkaraya juga banyak banget. Jadi kasih motivasi dong buat teman-teman kita yang mungkin sudah ada punya niat nih, tapi belum berani untuk melangkah. Kakak Widya, seperti apa Kakak Widya? Gagal itu nggak masalah. Kegagalan itu yang akan membuat kalian berhasil. Jadi kayak Widya sendiri tuh kan Kak, membagi waktu antara kuliah, organisasi, bisnis sangat berat gitu. Tapi itu semua tergantung niat kita. Jadi buat teman-teman jangan cuma mikir kuliah pulang aja gitu kan, mau prestasinya tinggi. Sebenarnya kalau kita mainnya jauh itu prestasi kita bakalan gampang dicarinya karena jaringan. Terus juga kita bisa berkomunikasi dengan orang. Ketika orang itu cuma kuliah aja, otomatis cuma mainnya di situ aja gitu kan. Jadi kurang bergaul, sosialisasi. Ketika kita sudah sering main di luar kan, sudah banyak bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi ketika kita di kelas pun
ibaratnya pasti udah dikenal dosen kok, jadi gampang untuk nilai-nilai dan lain sebagainya. Jadi menurut Widya tuh lakukan aja selagi kita tuh masih di usia produktif, karena di usia produktif inilah remaja seperti kita bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak dan juga untuk masa depan kita. Karena di masa bonus demografi ini suatu kesulitan juga untuk kita kalau kita nggak punya skill, jadi kita bakalan susah nyari kerja gitu. Tapi ketika kita udah mengembangkan skill kita dari masa kuliah, jadi ketika kita sudah lulus, kita sudah menikmati hasil dari perkuliahan kita, dari bisnis kita gitu. Jadi jangan sampai nunggu nanti selesai lulus, tapi coba berpikir, kalau kita hari ini berjuang, 4 tahun kemudian ketika kita lulus, kita akan bisa berhasil. Tapi ketika kita nunggu lulus dulu 4 tahun, kita berhasilnya 4 tahun lagi, kapan nikahnya gitu kan Kak? Setuju banget kata Kakak Widya nih ya. Jadi mumpung kita masih muda, ayo dong ya cari uang yang banyak-banyak gitu, biar nanti di masa tua enak gitu ya. Nah sekarang Kakak mau dengar juga menurut Bang Alvan nih seperti apa? Baik, terima kasih. Tadi kakaknya bilang pengusaha muda yang sudah sukses. Saya pikir saya masih pemula ya Kak ya. Masih pemula dan tentunya masih banyak perlu belajar lagi dengan yang lebih berpengalaman dan juga yang sudah sukses seperti itu. Menurut saya hari ini tentunya buat rekan-rekan semua yang ingin memulai usaha, ayo langsung, betul kata Mbak Widya tadi, langsung action dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, ketika teman-teman punya ide, gagasan, kalau cuma hanya sekedar teori dan teman-teman tidak pernah langsung mengeksekusi, dan tentunya kapan memulainya? Ya. Sesuatu itu ya harus dimulai, entah itu belum bisa berjalan dengan baik dan sebagainya, tentu kan itu sebuah proses. Betul. Dan seiringnya berjalannya waktu, saya pikir ada banyak kegagalan yang kita lakukan itu akan semakin mengurangi untuk mendekati kepada kesuksesan itu. Jadi buat teman-teman apalagi yang masih kuliah dan sebagainya, ya harapannya betul kata Mbak Widya tadi, jangan sampai setelah lulus kuliah sudah menyandang sarjana baru kita ngententeng map ya, tas, membawa ijazah lalu melamar pekerjaan. Tapi hari ini bagaimana anak-anak muda hari ini yang lulusan sarjana itu menciptakan sebuah lapangan pekerjaan. Bukan kita yang mencari kerja, tapi kita sendiri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu di situasi 4.0 ini ya, semua sistem digital, banyak peluang, banyak kesempatan di situ. Tergantung masing-masing individu bagaimana bisa membaca peluang tersebut. Kemudian juga ketika kita masih di bangku perkuliahan, ayo dimulai. Gak usah kita gengsi, kita harus jualan dorong gerobak gitu kan. Gak usah gengsi, gak usah malu. Selama itu baik dan itu bagus ya buat kedepannya sebagainya, prospeknya bagus, kenapa enggak gitu kan. Dan hari ini kebanyakan teman-teman di luar sana takut untuk memulai gitu. Dan juga saya nggak punya dana, saya nggak punya modal untuk membuka usaha. Saya pikir modal itu nomor sekian sih. Selama itu punya keinginan, saya pikir pasti ada jalan. Asal ada tekad Ya, yang betul. kuat ya Betul Bang Alvan sekali. ya. Oke, pemirsa Berkah TV, itu dia motivasi dari Bang Alvan dan Kakak Widya. Ini mereka ini sudah luar biasa di usia muda, sudah punya usaha sendiri. Yaitu tadi Kakak Widya punya usaha masker Kwendi yang omsetnya sudah lumayan dan resellernya pun sudah cukup banyak seluruh Indonesia. Dan juga Bang Alvan ini adalah owner dari kerupuk basah Sambal Raja yang besok sudah launching. Ya. Wow. Ini versi offline-nya. Oke. Ya. Jadi di jalan apa nih Bang? Kita kontainer pertama kita ini yang mudah-mudahan bisa banyak cabang lagi, cabang 1, 2 dan seterusnya. Oke. Target kita kerupuk basah Sambal Raja ini adalah
go nasional. Wow. Kenapa enggak gitu Ya. kan? Bahwa kuliner daerah yang saya pikir nggak kalah-kalah banget dengan kuliner-kuliner yang lain yang memang sudah go nasional, dan hari ini saya kepikiran kenapa enggak ini kerupuk basah kita angkat sampai go nasional dan akan kita perkenalkan ke daerah-daerah seluruh penjuru Indonesia tentunya ya. Apa sih itu kerupuk basah, dan tentunya mudah-mudahan ini bisa terangkat dan juga membawa nama Kalimantan Tengah sendiri pastinya. Setuju banget nih. Jadi terima kasih Kakak Widya udah meluangkan waktunya ke sini, dan juga Bang Alvan, thank you banget ya. Dan pemirsa Berkah TV, jangan kemana-mana. Nanti bakalan ada segmen yang menarik bersama Bang Agus Hermawan. Tapi jangan kemana-mana, ada iklan yang mau lewat. Satu ini. Budaya beta. Kulihat langit awan bersua, matahari pun pancarkan terik. Hijau dedaunan menyapa, sejuk indah terasa damanya. Senyum dan ramah insan pribumi, miliki ragam bahasa budaya. Sungguh erat persatuannya. Ku kan jaga itu selamanya. Marilah bersama menjaga indahnya Kalimantan Tengahku, tempatku lahir dan mengukir kenangan. Kalimantan Tengahku, Banggaku menjadi bagian Kalimantan Tengahku. Hijau hutanku, betang rumahku. seperti surga, dan kan ku jaga selalu. Marilah bersama menjaga indahnya Kalimantan Tengahku, tempatku lahir dan mengukir kenangan. Banggaku menjadi bagian Kalimantan Tengahku. Jangan pun diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela, 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 aku rela. Rela, 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 aku rela.
lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih cintaku dengannya. Cuma karena rupiah, lalu engkau berpaling muka, tak mau menatap lagi. Kecewa, kecewa hatiku, terluka karena cinta. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa, rela, 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 aku rela. Rela, 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 aku rela. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gini. Biar tak mengapa, rela, 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 aku rela. Rela, 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 aku rela. Oke teman-teman, jadi itu tadi lagu yang sangat mayat hati dari Mario G. Clow gitu ya. Jadi ini adalah merupakan remake dari Sakit Gigi yang dulu pernah populer tahun 90-an oleh almarhum Maggie Z gitu ya. Dan versinya sangat indah banget dan sangat kena banget gitu ya, karena sesuai dengan tema kita. Kita sudah masuk kepada segmen yang paling menegangkan. Sesuai dengan tema kita membajakah pada malam hari ini, yaitu tentang tak bisa hidup tanpa hati gitu ya. Nah, kita sudah bareng anak muda yang keren. Apa kabar Ruli? Alhamdulillah. Ya, Ruli ini adalah salah satu anak muda hari ini yang juga merupakan tim kita juga sebenarnya di Berkah TV gitu ya. Kok bisa masuk di sini saya? Ya. Tapi karena Kursi dia panas, punya tenang. pengalaman yang kayaknya sangat cocok banget dengan konten kita pada malam hari ini, yaitu tak bisa hidup tanpa hati, maka Ruli kita paksa malam hari ini untuk berada di tengah-tengah kita dan mengutarakan isi hatinya juga gitu ya. Karena saya pengen sesi Bajaga kali ini kita berikan special Apa tuh, Bang? attachment gitu ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sedang galau, patah hati, Tapi ditikung di dengan tengah jalan, kondisi gitu ya. terpaksa itu kadang sesuatu yang ingin dikeluarkan dari hati itu kadang rada-rada sih. Rada-rada itu Karena juga. tadi kan beliau bilang bahwa saya ini dipaksa kan, dan akhirnya saya duduk di kursi panas ini secara terpaksa. Iya. Tapi insya Allah nanti saya bakalan kasih tahu tips-tips gitu ya. Tips-tips gitu. Bagaimana orang caranya hidup. patah hati dan galau yang baik dan yang benar gitu ya. Kalaupun ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oke. Yang penting dengerin aja saya ngobrol. Nah, kita mulai dari satu dulu, Ruli gitu ya. Iya, Sebenarnya tadi kan tema kita adalah tak bisa hidup tanpa hati. Menurut Ruli sendiri hidup itu Hidup itu kalau menurut saya pribadi ya Bang ya. Tapi insya Allah Itu nanti insya hidup Allah itu saya adalah bakalan cinta. kasih tahu tips-tips Dari berawal dari kata bagaimana cinta orang gitu ya. caranya Karena patah kita hati ini dan adalah galau yang seorang baik dan yang insan, benar gitu. seorang Kalaupun insan ada yang ya, pasti kalau nggak akan ada ya nggak mencintai apa-apa. dan Dengerin dicintai. aja Wih, udah kayak dari cinta nih ya. Iya, benar. Romannya udah kayak cinta kayaknya gitu kan. Nah, Iya benar Bang. kita kan ada banyak nih Ruli gitu ya. Yang dialami Ruli juga merupakan pengalaman juga teman-teman kita di luar sana yang banyak gitu kan, mungkin yang mereka hari ini karena kalau kita lihat Instagram, lihat Facebook, lihat apapun media sosial itu banyak diisi oleh kegalauan-kegalauan anak-anak muda gitu kan. Nah, Iya. buat Ruli sendiri apa sih yang sebenarnya yang paling sulit dalam mencintai itu apa sih? Terkadang dalam hal yang paling sulit
Untuk kita sebagai seorang manusia gitu ya, mencintai itu terkadang bahasa anak sekarangnya itu Bang, yang lagi populer Apa gitu. itu? Insecure Bang. Insecure. Apa itu insecure itu? Insecure itu dia merasa rendah, merasa kurang, oke. selalu merasa tidak pantas. Itu bahasa-bahasa anak sekarang. Anu lah ya, dia rendah diri lah rendah ya. diri, Bukan gitu, Bang. rendah hati, bukan Bukan kan? rendah hati tapi dia rendah merasa diri. rendah diri gitu kan. Iya. Sehingga kemudian kadang-kadang banyak teman-teman yang sebenarnya mungkin gitu ya, mungkin secara kecocokan, secara kemauan sebenarnya dua-duanya sudah Satu frekuensi sudah udah. satu frekuensi Iya, gitu ya. cuma Tapi kadang karena ada satu sisi salah yang satu membuatnya pihak itu, merasa ya. insecure gitu ya. Nah, itu yang kadang sehingga membuat itu belum tersampaikan nah, gitu kan. itu sangat sulit sebenarnya di era seperti sekarang, milenial zaman sekarang gitu ya, yang merasa insecure itu pasti banyak, apalagi dengan pesatnya gitu ya teknologi Ya. sekarang, pesatnya media sosial zaman sekarang. Pemuda-pemuda itu selalu melihat hal-hal yang selalu baik-baik aja gitu kan, yang ditampilkan oleh teman-temannya, teman kerabatnya gitu ya, sahabat-sahabatnya maupun sekalipun gitu ya, bahkan selebgram gitu ya kan. Ya. Jadi yang ditunjukkan orang-orang terkait tentang hubungan, tentang kesuksesan, terkait dengan karir, apapun itu, selalu yang ditampilkan itu padahal yang baik-baiknya aja gitu Bang ya. Padahal kalau mau dikulik lebih dalam gitu ya, orang-orang itu pun pasti punya homesick, tapi karena yang ditampilkannya itu di media sosial gitu ya, ditampilkannya yang baik-baik aja, itu otomatis untuk orang yang melihat, termasuk saya gitu kadang ya, Betul, betul. kita maupun kita yang aktif di media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter gitu ya, apalagi Instagram itulah, ngelihat Instastory bahasanya gitu kan, otomatis itu membuat orang itu kadang, ih kok gini banget ya, kapan ya gue bisa gini gitu, kapan ya gue tuh kayak orang-orang yang di luar gitu ya, itu yang kadang membuat diri orang tuh jadi insecure. Dan timbullah rasa rendah diri tadi. Oke, gitu. jadi karena sudah, kalau dulu kan orang kan biasanya kalau dia minder dengan seseorang itu karena bicara biasanya lebih banyak, biasanya kalau laki-laki nggak pede dan perempuan itu kan kadang-kadang kalau merasa si perempuannya misalnya materinya terlalu jomplang misalnya, dia merasa tidak mampu, kemudian bukan tidak mampu sih, belum sukses, kemudian sementara si perempuannya sukses iya, gitu. finansial, Nah, secara finansial dia merasa gitu. insecure gitu ya. Insecure akhirnya. Kemudian misalnya Kok gue nggak pantas kayaknya gitu ya terus sama dia. misalnya gitu. si laki-laki naik motor, naik roda 2, kemudian si perempuan naik roda 4, itu jadi Aduh, insecure juga kayak insecure gitu ya. juga gitu, Nah, Bang. tapi kalau zaman sekarang ternyata variabel bisa banyak kan? Banyak. Termasuk juga soal follower ya. Ya, Misalnya soal kita followernya baru 1000, tiba-tiba misalnya teman kita udah yang perempuan ini sudah belasan 4.000, ribu, nah. jadi insecure pula gitu ya. Bahkan pendidikan gitu ya, terus popularitas tadi, Iya. terus juga pengalaman dan juga berbagai macam hal-hal yang kadang membuat seseorang yang lawan pasangannya ini tadi ya, calon pasangan tuh kadang ya akhirnya, ih kok pasangan gue perfect banget ya, kok gue gini-gini aja ya, aduh jadi akhirnya insecure lagi gitu insecure ya. lagi. Jadi sebenarnya itu bahasanya depresi, Depresi. cuman anak muda sekarang tuh bahasa lebih gaul, dia bilang lah insecure gitu lah ya. Insecure gitu. Nah, kalau si Ruli sendiri pernah nggak punya pengalaman tentang insecure ini dengan seseorang misalnya? Kalau pengalaman insecure tuh saya punya Bang, dan itu sangat kadang yang membuat saya Atau memang sedang mengalami juga? bahkan bisa dibilang gitu ya Bang. jadi bongkar rahasia nih ya pokoknya. Pokoknya di sini kursi panas banget ternyata pemirsa, saya akhirnya terbongkar lah. Jadi ternyata si Ruli juga merasakan insecure itu gitu ya. Bahkan sekarang mungkin juga tengah merasakan itu gitu ya. Iya sih Bang. Apa namanya, dalam kondisi yang seperti sekarang gitu ya, posisi saya gitu kan, dengan doi gitu. Iya, dengan doi. Dengan doi itu kadang kayak kelihatan bumi dan langit itu terasa banget gitu Terasa ya. banget gitu. Iya. Nah, kemudian kalau Ruli misalnya ada tips nggak? Tapi mungkin ini lebih ke yang Ruli sering lakukan, misalnya kan kadang misal kayak Ruli dengan si doi kan merasa insecure ya, merasa rendah diri kayak gitu kan, tapi kan harus juga kadang-kadang memberanikan diri untuk berhadapan, memberanikan diri untuk berkomunikasi, memberanikan diri untuk PDKT segala macam. Nah, itu tipsnya Ruli biasanya untuk menghadapi yang kondisi begini gimana tuh? Apa misalnya ngambil batu dulu taruh di kantong 3 biji misal kayak gitu? Nggak kayak gitu juga sih. Gimana? Jadi gimana? Kalau saya itu akhirnya kan semakin kesini, saya itu kan sering, ya alhamdulillah lah, masih punya otak, masih bisa baca gitu kan, masih bisa melihat juga kan. Terus saya kadang berasa kok kayaknya kalau cuma gini-gini aja akhirnya nggak ada titik terang gitu ya. Gimana sih merasa melawan hati ini gitu kan, merasa supaya saya ini bisa dianggap sama dia gitu, dianggap. Akhirnya saya
telusuri lagi lah, ternyata saya ini cuma kurang bersyukur sih, Bang. Oke. Kurang bersyukur. Jadi Kurang bersyukur. yang harus dilakuin sebenarnya Bersyukur. sederhana ya, Sederhana. bersyukur sebenarnya. Karena ya kebiasaan melihat kelebihan seseorang itu, kelebihan dia, bahkan segemilangnya dia, tapi kadang kita juga lupa melihat bahwa diri kita tuh sebenarnya juga sama. Bahkan bisa dibilang orang pun ada yang bangga sama kita, bahkan dia pun kadang merasa insecure juga, tapi kita tanpa tahu gitu kan. betul. Tanpa kita tahu gitu, tapi kitanya aja yang kurang bersyukur. Lagi-lagi nih karena urusan hati Iya, kan. Karena urusan urusan hati hati. jadi tidak bisa dilihat secara langsung Iya, gitu kan. benar. Hanya dia bisa lahir secara gerakan ataupun tutur kata Tutur kata dan gitu. selebihnya Dan gitu kita ya. kadang tuh kan kalau bahasa zaman sekarang juga tuh ada yang namanya overthinking. Overthinking. Overthinking itu bahasa milenial juga zaman sekarang. Jadi ada jam-jamnya tuh overthinking kan, biasa orang begadang gitu ya, tidur nggak bisa tidur, ternyata dia gitu insomnia bahasa sekarang. Tapi gara-gara insomnia tadi dia jadi overthinking. Nah, kalau saya pribadi gitu ya, overthinking tadi saya ubah overthinking supaya bagaimana caranya untuk bisa bersyukur. Nah, akhirnya saya pikirlah tiap malam gitu, walaupun saya kadang begadang juga gitu, tapi kebiasaan overthinkingnya tuh saya ubah jadi bersyukur. Oh, ternyata saya ambil sisi-sisi positifnya. Ternyata saya selama ini cuma melihat atasnya doang gitu ya, melihat langitnya doang, lupa melihat bawahnya dia gitu. Iya. Nah, kemudian kalau Ruli gitu ya, apalagi kalau bicara soal cinta ini kan memang adalah keniscayaan universal bagi setiap manusia gitu kan, apalagi anak-anak muda zaman Mile gitu kan, mereka sekarang, kalau dulu kan kalau orang kampung dulu, kalau zaman aku masih ngerasain tuh di mana lahir di desa, kemudian belum ada aliran listrik, masih sempat merasakan evolusi juga dari teknologi, dari sekedar TV hitam putih berwarna sampai kemudian ada HP monoponik, poliponik, sampai ke smartphone dan sebagainya. Jadi aku ngerasain itu ya. Ketahuan berarti umur abang iya. ini ya. Jadi aku tahu banget gitu kan. Dulu, jadi kalau orang jatuh cinta dulu itu dia kayaknya terbatas. Artinya dia jatuh cinta paling dengan selokal gitu kan, atau sedaerah kayak gitu. Benar. Bahkan kalau lintas kabupaten aja sudah nggak bisa, gitu ya. sudah sulit karena Hampir tidak soal frekuensi bertemu dan kemudian tidak ada komunikasi ke sana. Nah, kalau sekarang kan enggak. Orang itu jatuh cinta itu sudah worldwide gitu ya. Ada orang yang kemudian menikah dengan bule dan segala macam, dengan Timur Tengah tidak jarang juga, apalagi sekedar jatuh cinta misalnya dengan provinsi tetangga, jatuh cinta dengan perempuan kabupaten tetangga. Media sosial gitu. Tadi lah jadi tempatnya gitu. Ya, jadi tempatnya karena media sosial juga salah satunya. Nah, gue jadi lupa, jadi pengen nanya apa tadi ya. Jadi si Ruli. Jadi lucu ya, segmen kita malam ini lucu sebenarnya. Santai, cuma temanya aja sih yang buat jadi kita rada-rada kok hati, ngomongin jadi hati gitu. Soal cinta tadi tuh, Rul. Soal cinta tadi misalnya, nah kalau Ruli gitu ya, memandang apa yang esensial paling penting soal jatuh cinta di zaman sekarang bagi anak-anak milenial itu apa gitu, terutama Ruli yang alami gitu ya. Kalau menurut aku pribadi gitu Bang ya, esensinya itu tentang komunikasi. Ya, berbicara gitu ya, deep talk dengan misalkan kita deep talk gitu ya. Deep talk dengan doi gitu ya. Harus itu bicara dalam hati gitu kan. Sebenarnya apa sih yang nanti kamu butuhkan sebagai calon pasangan gitu ya, sebagai pasangan atau apa gitu ya. Terus saya juga nanya gitu kan, bagaimana sih pendapat kamu tentang gua gitu, tentang saya gitu kan. Dan akhirnya di situ dapatlah kita kesimpulan yang tepat setelah kita berbicara dari hati ke hati gitu ya. Dan juga kalau memang pengen ke jenjang yang lebih serius gitu ya, kalau pengalaman-pengalaman dari senior-senior saya gitu, abang-abang saya, guru-guru saya terutama gitu, itu yang dia bilang ngobrollah dengan orang tuanya kalau kamu memang benar-benar serius sih katanya. Iya, gitu sih. Nah, Bang. itu tapi udah jauh sih sebenarnya. Udah jauh gitu. Udah jauh banget. Nah, menurut Ruli sendiri, ini kita bicara soal lagi-lagi soal habitnya anak muda ya. Misalnya soal pacaran, lalu kemudian soal menikah gitu ya. Nah, bagi Ruli sendiri gitu ya, itu apakah esensial pacaran itu? Ini kita ngomong di luar konteks agama berarti ya. Tapi kita ngomong universal. Di luar konteks agama mungkin banyak sih orang yang nganggap pacaran itu gimana gitu. Tapi kalau saya punya pandangan pribadi gitu, kita bukan pacaran sih. Kita bukan pacaran. Walaupun bahasanya itu kita berkomitmen. Kadang ada juga yang bilang jalanin aja dulu, tapi sebenarnya kata-kata jalanin aja dulu itu salah sebenarnya. Itu adalah laki-laki yang tidak berkomitmen.
kalau dia berbicara tentang komitmen gitu ya, berarti dia cuma sudah berkomitmen dengan satu perempuan itu tadi. Tapi kalau Apakah tepat itu menggunakan kata komitmen terhadap sesuatu yang sebenarnya juga belum legal bahkan secara negara? komitmennya itu setelah kita bicara, komitmen hati ya. komitmen hati kita sudah Komitmen berbicara hati. gitu ya, sudah berbicara gitu ya, sudah Bahwa gua akan itu. menseriusi Dan, gitu ya. akan menserius dan sudah punya sudah punya jadwalnya lah bahasanya gitu. Oke, Nanti ada setelah schedule time ada gitu. schedule time, nanti setelah ini, nanti setelah ini, nanti setelah itu. Nah, jadi bahasanya itu komitmen gitu ya. Komitmen berkomitmen bahwa insya Allah kalau Tuhan meridoi gitu ya. Dan alam pun berkehendak, maka itu pun akan jadi. Jadilah barang itu. Nah, tapi kan Rudy kayak gini ya, bicara ngomong soal love ini kan kadang-kadang ada banyak perspektif juga gitu kan, dan lagi-lagi karena kayak gini juga, menurut kita dan menurutku juga secara pribadi bahwa ini merupakan basic need dari setiap orang gitu kan, kebutuhan dasar dari setiap orang. Makanya kalau kemudian seseorang itu karena ini larinya ke hati gitu ya, larinya ke hati. Kalau seseorang kemudian dia tidak bisa memanage hati dengan baik, maka semuanya juga akan amburadul gitu ya. Semuanya akan amburadul. Ya, karena banyak juga teman-teman kan buktinya yang galau-galau itu kalau dia sudah tidak mood gitu ya, nggak mood dia kerja nggak bisa, dia kuliah sudah malas gitu kan, kemudian ujian juga nggak mau belajar karena ini soal mood gitu ya, dan mood ini ditentukan soal hati, dan keseringan itu memang adalah anak muda itu bicaranya soal cinta dan soal pacaran. Makanya aku bilang tadi seberapa esensial pacaran itu menurut Ruli, karena kalau bicara imbas gitu kan, bicara imbas kadang-kadang justru pacaran ini menghadirkan efek yang kadang-kadang juga kurang baik bagi seorang, apalagi kalau dia udah putus, apalagi kalau dia misalnya oke, kita break dulu misalnya karena misalnya kan ada orang lagi datang baru, lebih handsome, lebih baik, lebih rich misalnya kayak gitu kan. Ya itu. Nah, karena kita belum maka aku bilang, apakah tepat menggunakan kata komitmen karena kalau ada orang baru kan dia masih free gitu loh. Gua masih free karena belum ada buku nikah kan. Nah, itu maksud gua. Tapi kalau udah buku nikah kan berarti ada sesuatu yang menyegel dia gitu ya. Ada sesuatu yang menyegel dia gitu. Nah, kalau si Ruli sendiri melihat fenomena yang begini itu gimana sebenarnya? Sebenarnya gitu ya, abang sebutkan gitu ya, ataupun pasangan yang masih kayak gitu ya di luar sana. Kalau ini masih bisa dibenarkan juga gitu ya. Kayak jalanin aja dulu terus pacaran itu memang kadang sebuah kebutuhan gitu ya, kebutuhan yang namanya laki-laki pasti suka, anak milenial gitu ya. Laki-laki gitu ya, suka sama perempuan gitu ya, dan itu pun pasti terjadi di setiap kalangan gitu ya. Bahkan orang-orang dewasa pun kadang juga masih menyukai gitu ya. Tapi memang kalau yang aku bilang tadi gitu Bang ya, menggunakan bahasa komitmen itu ya memang itu sebuah jalan yang menurut aku gitu ya, menurut aku itu sekarang lebih tepat. Aku bukan dalam Islam tuh ada yang namanya istilah ta'aruf gitu. Ta'aruf ada gitu. Ta'aruf lebih kayak gitu ya. Gitu sih kalau lebih agamisnya gitu ya. Tapi kalau aku sekarang nganggapnya itu bukan cuma sih, maksudnya inilah komitmen. Dan komitmennya gitu. Dibentuknya ke si doinya atau ke orang tuanya sih sebenarnya? Kalau sekarang ini mulai dari doi sampai ke orang tuanya. Oh gitu. Jadi paket lengkap gitu paket ya. Lengkap. Paket lengkap gitu ya. Harusnya kayak gitu ya. Harusnya kayak Jangan gitu. Jangan sekedar ke doinya doang. Karena iya benar. Kayak jalan. Oh iya. Jalanin aja dulu tuh kan berarti dia komitmen tuh. Ini konsep baru gitu ya. Dengan kan laki-laki nih, kita jalanin aja dulu ya gitu ya, dengan keadaan yang sekarang, tapi kita sudah kan sebuah komitmen yang tepat gitu. Kalau kata Raden Rauf itu brengsek, padahal dia masih membuka hati untuk orang lain, dan kalau dia nemu orang yang lebih cocok dari yang dia jalanin sekarang, dia lari ke hati yang tadi katanya. Iya. Gitu. Nah, ini memang apa ya? Jadi kayak gini, aku kan karena kebetulan suka buku-buku psikologi gitu kan, dan ada beberapa buku psikologi yang kemudian mengatakan 100% laki-laki ya. Terutama yang mungkin 100% dia bilang itulah 100% laki-laki sekarang, now gitu ya. Bahwa laki-laki itu dia punya 3 sifat gitu kan. Pertama itu adalah dia itu suka yang gratisan. Gratisan. Dalam bentuk makanya, apa gitu? Makanya lebih senang kalau ada istilah yang jalanin aja.
kayak gitu. Iya benar. Karena lebih gratis. Itu laki-laki Ya, banget itu gitu. laki-laki banget kan. Nggak komitmen Ya. padahal. Yang kedua adalah laki-laki itu cepat bosan. Yes, bisa. Yes, ya kan? Pasti. Jadi gitu ya. jadi kalau dia memiliki sesuatu atau kita ada misalnya kita punya sesuatu gitu, itu kadang-kadang memang ada jangka waktunya. Kalau udah bosan gitu ya. nah, kalau kemudian kita sudah merasa ini sudah tidak ada luarsa, maka kita akan cari yang baru. Makanya penelitian membuktikan, ini penelitian bukan sekedar survei, tapi ini memang penelitian gitu ya. Di beberapa ini bahkan dilakukan di Eropa juga gitu ya. Bahwa orang yang menjalani hubungan tanpa status termasuk masalah pernikahan itu dia kalau lebih dari 4 tahun itu pasti nggak jadi. Jadi orang misalnya udah pacaran lebih dari 4 tahun biasanya nggak jadi. Kemungkinan nggak jadi itu kemungkinan failnya itu 70%. Banyak sih teman-teman saya yang sudah Iya kan? ngalamin kayak gitu. Nah, Dan makanya- sebagai bukti buat Ya, saya makanya gitu. kalau komitmen sebenarnya juga kayaknya nggak perlu nunggu waktu lama deh, kayaknya harus Iya, buru-buru aja kalau memang harus Buru-buru memang gitu. harus ini ya. Ya kalau bahasanya memang harus tadi kita sudah serius berkomitmen gitu kan. dan sudah punya schedule-nya tadi dan Ya. schedule-nya itu dan sudah kita rencanakan nanti kan setelah ini nanti ada ke sini ke situ dan sampai akhirnya ke jenjang yang seriusnya tadi. Yang ketiga, tadi gue bilang tadi apa? Tadi pertama laki-laki itu dia Suka yang gratisan. gratisan, kemudian cepat bosan, dan yang ketiga adalah susah di satu hati. Karena jadi kayak gini, kalau kita punya gadget ya, teman-teman kita punya gadget dan siapa saja adik atau kakak punya gadget di rumah gitu ya, lihat aja gadgetnya. Rata-rata kalau dia gamer, maka gamernya pasti lebih dari satu. Iya benar. Iya kan? Adik saya gitu sih. Ya, soalnya. pasti lebih dari satu. Dia Kalau punya- misalnya aku kebetulan suka lot mobile gitu ya. Ketika suka lot mobile, pasti aku cari nih apa nih permainan juga hampir sama kayak lot mobile. Jadi aku cari juga COC, terus cari yang lain. Jadi PUBG itu gue install gitu. itu semua tuh. Jadi kalau gue udah bosan ke sini, gue lari ke sini gitu. Nah, itu selalu begitu gitu ya. Karena dia merasa free, this is mine. Ini punya saya dan ini suka-suka saya. Iya benar-benar. Kayak gitu. Inilah kehidupan saya. Nah, beda kalau kemudian misalnya kalau orang yang misalnya dalam kita lebih ke filosofis tapi ini beneran gitu ya. Misal orang yang sudah nikah mungkin dia nggak kayak gitu karena dia ini adalah satu nota yang memang tidak hanya kita, tidak hanya gua, tapi sudah kita lalu kemudian disaksikan orang banyak juga. Nah, kayak gitu makanya tadi poster kita tadi bilang lah nikahlah sebelum dia dinikahi orang lain. Itu yang lebih. Nikahilah dia sebelum dia dinikahi orang lain. Karena banyak kejadian, Rul. Iya banyak sih, banyak Bang. Banyak kejadian teman-teman gue yang kadang-kadang dia udah open, relationnya tuh udah dia open, dalam artian dia udah publish, udah diumumin ke temannya, dia umumin sudah ke keluarga dan segala macam, tapi karena terlalu lama kadang-kadang dalam menunggu gitu ya. Bukan menunggu. Mencari waktu yang tepat bahasanya. Ya. Kalau gua bilang sih terlalu lama eksekusi lah. Iya. Begitu dia terlalu lama eksekusi, akhirnya ditikung orang. Kayak gitu. Itu udah kejadian sering tuh. Sering sih teman-teman saya juga Bahkan banyak. kemarin lagi gitu. viral, kan kemarin ada viral beberapa YouTuber. Oh iya. Ya kan ada si YouTuber Rizky si Bilar, Bayang, Ren kemudian Bayang, si ya siapa itu? benar. Si gue lupa itu kan soal tiku Lesti meniku juga. kan yang baru dan segala macam. Itu kan soal tiku Dinda meniku Hau juga. ya, Ren Bayang dengan Dinda Hau Ya kan? ya. Iya. Karena terlalu lama eksekusi. Eksekusinya lama. Dan lagi-lagi banget. kadang-kadang bisa jadi yang dibilang Ruli insecure gitu ya. Insecure. Nah, Bisa jadi sih Bang. nah kalau Ruli sekarang usia di berapa nih udah? Kalau sekarang saya 22 tahun Bang. 22 tahun. Planning kira-kira pengen nikah kapan? Kalau nikah ini saya nggak berplanning jauh-jauh. Pokoknya Tahun depan nikah gitu ya. Secepatnya lah. Secepatnya. Wah, ini jawaban yang mantap gitu ya. Karena jangan sampai seperti poster tadi tuh. Iya. Tak bisa hidup tanpa hati. Tak bisa hidup tanpa hati gara-gara kelamaan menata hati. Gara-gara kelamaan menata hati kemudian lama untuk mengambil Mengeksekusi keputusan gitu ya, eksekusi lama akhirnya mengeksekusi. dinikahi orang lain gitu. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrol lagi dengan Ruli, kita akan saksikan penampilan Ruli yang satu ini. Lagi-lagi dia akan nyanyi sesuatu yang berasal dari hati. Tapi sebelumnya kita akan simak video tayangan iklan berikut ini. Aduh, ini order kerupuk basah dari langganan aku. Ini enak banget ya, kerupuk basah sambal raja ini. Harganya itu per apa sih namanya? Per lonjor itu 10.000 aja. Nih udah digoreng. Udah enak banget nih sambalnya. Enak, kerupuk basahnya enak. Ini ordernya sama teman aku. Jadi ownernya itu teman aku sendiri. Tuh, endul ya kan? Enak banget nih. Jadi aku tuh benar-benar seneng banget makan kerupuk basah ini. Ya, di kerupuk basah sambal raja ini sambalnya tuh enak banget tuh. Ini udah digoreng jadi tinggal aku makan. Ini ownernya temen aku Widya. Aku udah sering banget order di sini. Rasanya tuh benar enak banget. Barusan.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. Sudah sewindu ku di dekatmu, ada di setiap pagi. Sepanjang harimu tak mungkin bila engkau tak tahu, bila ku menyimpan rasa yang ku pendam sejak lama. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, menyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis di setiap pagimu, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Setiap pagi ku menunggu di depan pintu, siapkan senyum terbaikku agar cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis setiap pagiku, siangmu, malammu. Sesaat dia datang, pesona bagai pangeran, dan beri kau harapan, bualan cinta di masa depan. Dan kau lupakan aku, semua usahaku, semua pagi kita, semua malam kita. Oh, dan tak ada lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Jujur memang sakit hati bila kini nyatanya engkau pilih dia. Takkan lagi ku sebodoh ini bila larut dalam angan tanpa tujuan. Oh, tak akan lagi ku menunggumu di depan pintu, dan tak ada lagi tutur manis merayumu. Oh, tak akan lagi menunggumu di depan pintu, dan
akan lagi. Oke, teman-teman. Jadi itu tadi penampilan dari Ruli dan juga Norman yang luar biasa keren gitu ya, berasal dari hati dan judulnya kalau nggak salah Sewindu ya. Iya, sudah sewindu. Sewindu 10 tahun ya. 10 tahun menunggu lama sekali mengeksekusi sehingga akhirnya ditikung orang di tengah jalan, itu sakit banget gitu ya. Jadi sorry ya, tadi gue nyanyinya banyak lepas gitu Oh, ya. iya. Nggak ada latihan, Pak. Disuruh paksa nyanyi gue. Jadi kadang-kadang insecure itu justru datangnya lah dari hal-hal yang begitu mungkin ya. Iya benar sih. Itu dia- akhirnya kan buat saya insecure kan. Iya, karena dia udah punya apa? Karena udah punya pengalaman fail, udah punya pengalaman ditinggalin, udah punya benar. pengalaman ditikung dan segala macam. Akhirnya mudah untuk insecure terhadap Terhadap satu hubungan. Gitu sih teman-teman. Ini adalah penampilan yang luar biasa dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semuanya gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Ruli. Wah, pesan-pesan sebelum terakhir. kembali ke Gue mau backstage, mati ya gitu. terutama buat teman-teman milenial yang sedang galau malam ini. Apa pesan Ruli buat teman-teman ini? Karena ternyata kita udah 1 jam setengah lebih dan tidak terasa bajakan malam ini keren banget gitu ya. Spesial buat Ruli, kita buat panjang malam hari ini. Silahkan Ruli. Jadi sebenarnya ini gue cuma mau bilang sih ya, buat kawan-kawan di luar sana gitu ya, yang masih saja merasa minder, masih merasa insecure dan masih meluangkan banyak waktu untuk sekedar overthinking yang gak ada hasilnya gitu ya. Udah deh cukup gitu ya. Udah perhatiin diri lo sendiri gitu ya. Perhatiin apa sih yang pengennya lo gitu ya nanti di waktu yang akan datang dan syukuri apa yang lo punya sekarang gitu ya. Syukuri dan lo harus bisa ngelihat pandai-pandai gitu ya, melihat orang-orang yang sebenarnya udah mensupport lu, orang-orang yang udah ngasih lu banyak banget motivasi gitu ya, tapi lu nya sendiri yang kadang motivasi 1000 yang banyak itu ya, gak ada aksinya, tapi seharusnya motivasi yang itu tadi, yang 1000 tadi tuh akan kalah sebenarnya dengan satu aksi nyata lo gitu ya. Nah jadi gitu aja sih, jadi banyak-banyak bersyukur dan lakukanlah aksi nyatanya seperti itu. Pokoknya terus push diri kita sendiri tuh harus di-push gitu ya. Oke, itu keren banget ya quote-nya dari Ruli, bersyukur kemudian action. Oke, kemudian bersyukur kemudian action. Oke teman-teman, ini adalah perjumpaan yang luar biasa tentunya Bajaka pada malam hari ini dan kita pengen ke depannya Bajaka ini juga akan bertema gitu ya. Tentunya ini juga dalam bagian kita untuk menggait teman-teman milenial ini dan memberikan pencerahan, memberikan afklarum gitu ya, menambah insight edukasi dan segala macam gitu ya. Jadi dan kita tidak akan milenial sekarang gitu. Iya, kita tidak hanya akan bicara soal pilgub, kita tidak akan hanya bicara soal politik, tapi kita akan bicara soal problem-problem kita gitu ya, termasuk soal problem hati teman-teman gitu ya, supaya berkahnya itu 2 dimensi sekaligus. Quarter life crisisnya ya, anak muda gitu ya itu. Sekarang apa sih insecure anak muda itu Waduh, harus kita bahas. keren banget nih ya malam hari ini gitu ya. Sih sebenarnya gitu ya, nggak cuma hati sebenarnya. Iya. Oke, makasih Ruli buat pembersamaannya dan kita akan kembali setelah satu ini. Iya teman-teman, sudah sampai kita di ujung acara gitu ya, dan saya sudah ketemu dengan partner saya lagi gitu kan, karena kita tadi bagi tugas. Iya, si Aka tadi tugasnya apa? Ya, mewawancarai teman-teman yang kemudian narasumber kita yang pertama gitu ya, bicara tentang UMKM gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin punya bisnis UMKM atau apapun itu, silahkan datang ke redaksi Berkah TV gitu ya, datang ke studio kita. Dan bisa juga nanti bisa langsung lewat IG kita juga boleh di DM aja boleh. DM aja di IG kita di official Berkah TV atau inbox ke YouTube di Facebook maksud saya gitu ya.
untuk bisa kita bantu promo deh. Boleh. Ya, UMKM teman-teman gitu ya, gratis nggak ada. Gratis kok. Cuman harus kayak tadi, bawa lah buat dinikmatin Bawa dikit-dikit gitu ya. sampelnya, Bawa gitu. sampelnya gitu ya. Kemudian juga kita juga pengen Kak, apa yang kita lakukan pada malam hari ini yaitu kita pengen menjawab krisis atau permasalahan anak muda gitu ya. Jadi kita pengen bajakin ada tema-tema terus gitu ya. Kalau malam ini temanya adalah gitu ya, Bang. malam ini temanya galau, mudah-mudahan minggu depan temanya move on. Wah, tadi Aka disempet galau banget tuh Iya. Bang Ruli tadi. Ruli kan. ternyata lagi galau-galau juga. Gua pikir dia insecure-nya kemarin, ternyata insecure-nya sampai sekarang juga insecure juga Nangis gitu ya. nggak tadi? Enggak ya? Nggak syukurnya sempat. enggak. Malu dia dengan Malu, kamera dia. oke. Malu dia dengan kamera gitu ya. Oke teman-teman, inilah akhir dari perjumpaan kita pada malam hari ini gitu ya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menghibur Betul. teman-teman semuanya gitu kan. Ya. Dan kita tetap pengen Kalteng ini makin berkah lagi Makin berkah. gitu ya. Dan persis seperti lagu yang sedang kita dengarkan tadi gitu kan. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Oh. Kalau bisa berat, jangan berat. dua-duanya gitu. Berat. Tapi kalau harus milih salah satu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu ya. Iyalah. Oke, terima kasih. Agus Hermawan pamit. Ati Pablika juga pamit. Sampai ketemu lagi di pekan depan.